Tapi nggak semua orang punya kemampuan kayak lo. Dan lo juga nggak bisa ngilangin gitu aja kan. Lu bener. Dan sekarang gue udah mulai menerima dan berproses. Kalau ngelihat wajah kamu, jajaran genjang simetris. Coba aku lihat tangan kamu. Kamu bisa baca karakteristik aku gitu? Bisa. Dari garisan tangan ini melahirkan irigasi hidrolik. Jadi aku bisa ngelihat. Kalau dari garisan di sini, kamu suka Orija sativa. Orija sativa itu adalah padi. Berarti kamu suka nasi yang digoreng dan diolah. Berarti kamu suka nasi goreng. Kok bener sih? Bener. Iya. Kamu suka nasi goreng? Bener, kok kamu bisa sih, ya ampun. Iya, makanya itulah ilmu aku yang selalu dibanggakan sama Neil Armstrong. Coba deh. Nah, tapi kamu nih, asmara kamu nih kalau aku lihat nih. Kamu lagi mencari jodoh ya? Ini aku tuh lagi kehilangan anak banget sebenarnya. Bingung, lu dateng begini. Okam pace lu. Lo udah lama nggak main kemari. Iya, lu bisa kebanyakan lapor pak. Woi, lu udah Weh, nggak jadi masuk. woi. Lu residivis. Kemana aja lu? Gokil lu. Gila. Gokil. Hei, kamu apa kabar? Udah berubah? Udah berubah Natali? Oh bukan dong, ini beda. Ini siapa? Oh Natali, ini Agatha. Aku tuh baru kerja di sini kan. Aku habis diramal sama Kang Vicky. Ini? Iya, dia ngeramal aku kan. Bener banget loh yang dia ramal aku. Hati-hati. Dia bilang ramal prediksi itu bohong. Dia cuma pengen menerawang. Jangan kami terawang lagi. Bener. Gue pernah, Vicky, tolong dong, gue ada pertanda apa ya? Gue pernah ngasih tau dia nih. Iya. Di rumah gue ada tokek jatuh. Terus kata dia bilang, wah Pak Haji itu pembawa sial. Emang gue manja aman-amannya yang sial dia. Orang main datang main topeng-topengin aja. Ini siapa nih? Ini adalah anak indigo. Ini namanya Tiara. Halo. Halo Tiara. Tiara. Aku nggak mau salaman sama lu. Jangan salah. Jangan bosial nih orang, bosial. Bukan. Dia tuh ada aura-aura pemikat gitu loh. Aura apa? Pemikat. Aura pemikat. Kalau salaman sama Vicky itu ada aura pemikat. Iya, dia tuh udah setting. Jadi kalau misalnya jabat tangan sedetik itu bisa cewek kicap-kicap gitu kan. Kalau misalnya 3 detik, entar kepikiran. Kalau misalnya makin lama, itu lama. kayak sebulan, 2 bulan, Waduh. bisa nyariin dia. Waduh, kalau cewek-cewek pada nonton ini udah nggak laku lagi. Silakan duduk. Tiara. Sorry ya, gue Tiara. buka kartu lu. Nggak apa-apa Tiara, duduk Oh gitu. Tiara. Iya. Nggak usah dibuka, semua orang udah tahu. Oh gitu, iya. Aku mau ke situ dulu ya. Iya, Kamu sini dulu ya silakan, Agatha ya. iya, nggak apa-apa. Ini siapa sih John sebenarnya? Ini Orang adalah baru Tiara. ketemu. Tiara Terus? ini dia adalah seorang yang memiliki kemampuan yang mungkin orang lain nggak punya. Seperti? Indigo. Jadi dia bisa melihat, misalnya dia ngeliat nih, kira-kira ada energi-energi apa. Ataupun kurang lebih yang kita nggak bisa, kita nggak bisa punya kemampuan seperti dia. Punya mungkin, tapi belum diasah. Kan tiap Betul. orang punya sebetulnya intuisi. Iya. Oh, bisa diasah itu? Saya pernah Bisa diasah. lagi diem, wah ada putih-putih nih, ada putih-putih. Wah, nah ini. Putih-putih. Ternyata apa? Belek. Enggak, itu nggak usah diasah, setiap orang juga bangun tidur begitu. Tapi maksudnya bisa melihat hal-hal makhluk-makhluk gaib, Bisa. atau energi-energi, atau hal misalnya dari masa lalu atau di masa depan. Yang kamu bisanya tuh di mana? Banyak sih. Ada nggak ya di komiknya coba? Itu kan diprintin dibaca, tuh. Oh halaman berapa Bu? Ini nih. Enggak, itu yang kedua. Ini yang di Instagram. Nih, kemampuan aku artistik. Jadi bisa menggambar, keseniannya tinggi. Nah, terus ini ada lagi talk to nature. Talk to nature tuh kayak ngomong sama binatang. Ini gue dijulitin sama kucing. Emang kamu bisa ngomong sama binatang? Iya, kaget juga sih awal-awal kayak kan sukanya apa, hai pus, terus dia bilang, apa lu lihat-lihat? Kan kaget gue dong. Emang gitu. beneran? Gitu. Kedengeran, terus dia liatin gue begini.
Ya, Tapi kenapa sih Tiara ini pakai topeng ya? Ya, kenapa kamu pakai topeng? Apa kamu nggak pengen identitas kamu itu diliatin sama orang-orang? Ya. Atau ini jadi ciri khas kamu atau gimana? Takut kalau orang mengenal gue, ntar gue jalan di mall kayak nggak bebas gitu loh. Ntar Tiara liatin dong di rumah gue ada apa, di belakang gue ada apa gitu kan. capek akhirnya nanti jadinya. Iya, kecenderungan orang kan kalau menghadapi orang indigo gitu kan. Tolong liatin gue, terus kayak gitu kan. Males Iya, sih. iya. Apakah seseorang yang selalu bisa melihat goib-goib itu, apakah itu udah pasti indigo? Belum tentu sih, karena kemampuan itu kan bisa banyak gitu. Gue sering cerita juga sama follower gue, kalau kemampuan supranatural itu bisa banyak. Mungkin dia ada turunan, mungkin dia indigo. Kalau indigo itu lebih ke arah gift dari Tuhan ya. Kemudian ada juga yang dia belajar supranatural gitu, memang ilmu atau mengasah hal tersebut. Atau juga seperti ada yang bilang ketempelan gitu. Itu kan Ketempelan bisa. Biasa aja. Kaget. Gua kaget. Tapi kalau ini kamu pertama kali saat kamu bisa merasakan kamu punya indigo ini, apa yang kamu rasain terus ngomong ke orang tua atau ngomong ke teman atau gimana? Atau kamu Nah uniknya gue baru tahunya di 2012. Jadi gue waktu itu sakit, pingsan-pingsan di berbagai tempat gitu tanpa sebab yang jelas ya. Jadi waktu itu gue udah jalanin dua-duanya, yaitu ke medis, ke dokter, dan juga ke pemuka agama gitu. Kayak gue apakah bener ya diganggu sama setan gitu kan. Nah di situ tidak mendapatkan hasil. Yang paling parah gue pernah pingsan di dalam bus yang rame gitu ya. Tapi nggak ketahuan tuh. Jadi waktu pingsan gue bisa denger sih orang ngomong apa, tapi gue nggak bisa merespon gitu. Nah di situ gue sampai ke dokter ya, ada satu pemeriksaan namanya EEG kalau nggak salah, itu di kepala gue semua ditempel plat besi, tau nggak sih kayak di film, terus dialirin listrik. Nah itu tuh gue kejang, nah dibilang kemungkinan kamu spasmofilia gitu. Tapi Tiara, ini apa bener nih kamu menghadapi semuanya dengan sendirian? Yang tadi dibilang, bahkan orang tua kamu sendiri nggak tahu. Jadi kamu handle semuanya sendirian. Iya, nah Berat itu nggak sih beratnya jadi indigo karena begitu aku tahu indigo di 2012-2013 kan orang tua taunya yang penting anak gue sembuh nggak pingsan-pingsan lagi. Iya. Nah terus setelah gue baca gue bilang, "Mi, kayaknya kemungkinan gue indigo nih gitu." Indigo apa? Nyokap gue sampai sekarang detik ini dia tuh nggak tahu indigo itu apa gitu loh. Maksudnya tapi dia support gue gitu. Jadi gue taunya belakangan gue indigo gitu karena kemampuan indigo itu kan juga berkembang nggak langsung kayak jebret bisa lihat setan gitu. Bertahap dia ya? Iya, ada tahapannya gitu. Tapi Tiara jago gambar. Kita mau lihat gambar-gambarnya dia. Ada, kirain mau jatuh. Masa kamu mau jatuh sih? Lapor gambar kamu apa nih gambarnya kira-kira? Kita lihat nih, kita bahas satu-satu. Ada gambar-gambarnya Tiara. Ini, nah lihat ya, ini gambarnya. Rainbow. Bukan, hampir tepat sih. Ini gue lihat pada waktu di 2020 di puasa hari kedua. Nah kalau teman-teman bingung ini apa, ini tuh kayak sinar yang dari bumi ke langit. Jadi waktu itu posisinya gue lagi olahraga kan, biar badan tetap cantik gitu kan. Gimana orang gini? Oke. Iya. Kan maksudnya lari. Iya, ini push up. Ini olahraga. Iya kan pusat juga. Nah, Alah. terus pada waktu lagi olahraga itu pas puasa hari kedua kan. Nah, itu jam-jam pas mau buka lah gitu. Mau buka puasa. Terus gue tiba-tiba ngelihat ini tapi di astral ya. Terus kayak, wih besar sekali dan kerasa energinya ya kalau misalnya dari bumi. Nah ini yang gue mau tunjukin ke pemirsa, ini adalah kuasa doa maksudnya. Jadi ketika begitu banyak orang berdoa, berpuasa dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, hasilnya seperti ini. Dan ini kan sinarnya tuh naik dari bumi ke langit gitu. Makanya gue tuh suka kayak ngajakin agama apapun, ayo kita berdoa gitu kan. Di Indonesia kan ada beberapa agama ya. Bayangin ini lagi puasa, kalau hari-hari raya keagamaan lainnya kamu berdoa dengan tulus, ya bukan nggak mungkin bahwa kita akan mengetuk pintu langit, tuk 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 tuk. Tuh kan banyak ketukan. Berarti hikmahnya kita harus berdoa. Iya. Ini kayak Agatha. Agatha kan kamu masih sendiri kan? Iya. Kamu belum punya pasangan kan? Iya dong. Dan kita juga baru ketemu. Tapi perlu kamu ketahui, aku adalah pria yang mendoakan kamu dari kejauhan. Agatha, kamu nggak usah dengerin. Meskipun dia bilang dia adalah pria yang mendoakan kamu, tapi doa dia nggak pernah dijabah. Diomelin ya gue. Gak boleh kayak gitu. Tapi gambar berikutnya apa kira-kira? Nah, ini ini sih, jadi gue kalau misalnya ngelihat orang yang bisa ngelihat juga secara gaib tuh gue bisa lihat di beberapa tempat. Jadi selain mata fisik ada di sini. Mata ketiga suka kadang kebuka gitu kan. Tapi matanya tuh begini posisinya. Tapi kan kamu bagi. bisa ngelihat orang indigo nggak? Kamu bisa ngerasain misalnya nih, kan kamu indigo. Terus saya ini indigo. Kamu bisa tahu nggak kalau saya indigo gitu? Bisa dong.
Kembali lagi di Oke Bos. Iya, Bos. Jadi gimana Tiara? Kamu bisa lihat gak kalau ada orang indigo, misalnya Vicky indigo, ini indigo nih, atau ya ini nih, bisa? Bisa, biasanya kelihatan bercahaya. Jadi bercahaya itu beda-beda. Ada yang matanya bercahaya, ada yang kepalanya atau mata ketiganya bercahaya, atau satu badannya bercahaya gitu. Jadi Kalau aku menurut kamu gimana? kamu agak lesu gitu. Hah? Agak lesu? Iya. Mukanya bedakan ya? Iya, elah ketahuan. Tiara juga bisa tahu. Ini orang habis pakai foundation nih. Nah, tapi gue masih mau cerita lagi tuh tentang anak ini nih, yang tadi gue belum selesai, gue Yang mana? ketemu, yang Oh, gue yang bisa lihat orang itu tuh, yang terus? bercahaya. Nah, waktu itu gue kan lagi di tempat ibadah, pas udahan bubar ketemu ada satu anak lewat sama nyokapnya gitu kan, kok matanya nyala gitu, ting kayak senternya tau gak lo. Terus udah gitu, gue penasaran kan, terus gue lihat dia ngobrol sama pemuka agama gue. Udahan gue kan penasaran, terus gue bilang pemuka agama gue, itu anak tadi saya lihat matanya nyala loh. Terus pemuka agama gue kan kaget, dia bilang, nah itu justru dia masalahnya. Anak ini suka malam gak bisa tidur gitu, dia ngeliat sesuatu, langsung gue kejar lah itu anak. Dia kan mau pulang kan, tunggu bu. Gue bilang itu, saya indigo, kemungkinan besar anak anda indigo juga loh, karena saya lihat matanya nyala. Oh gitu ya, iya. Untuk memastikan apakah dia indigo atau bukan, saya tahu tuh ada dokter indigo yang, dokter yang nanganin anak-anak indigo gitu. Makanya terus gue kenalin nyokapnya ini ke dokter namanya Dokter Erwin gitu. Indigo tuh ada dokter yang menangani khusus anak-anak indigo ya? Ya, untuk membantu mereka identifikasi diri gitu loh. Kan kadang-kadang bingung kan anak kecil kalau ngalamin gitu kan. Bener, ini baru tahu juga ya wawasan Ya, buat jadi kita juga kalau nih. itu namanya dokter Spigo. Apa itu Spigo? Spesialis indigo. Oh, bukan SPOG, bukan SPOG. Oh, maksudnya kan ada SPOG, ada Spigo. Kalau kamu kan dokternya kayak yang lain. Enggak, kalau aku juga sebenarnya pengen jadi dokter, cita-citanya. Kan dokternya Dokter kandungan supaya menolong orang yang hamil. Terus Tiara cerita tadi yang anak tadi, akhirnya sekarang kondisinya bagaimana Tiara? Waktu itu sih dia datang masih terlalu kecil ya, jadi kan dia ada alat tuh buat ngecek auranya, jadi nggak bisa, jadi dia pulang. Nah, mungkin abis ini kita kenalin ke rekannya Dokter Erwin, kan Dokter Erwin sudah tiada. Boleh saya panggil ke sini? Boleh silakan Boleh di-invite dong. aja. Di-invite aja. Bisa tahu namanya siapa? Oh, semua serba ada ya teleponnya ya? Jangan, panggilnya pakai telepati. Hah? Oh. Panggilnya pakai telepati. Bukan telepon? Bukan. Telepati. Iya, Oh, coba bagaimana kita cara? membatin, panggil namanya. Pak Tom. Pak Tom. Jangan keluar suara. Prosesnya lama ya di sana. Lagunya mau. Dokter, silakan dokter. Apa kabar Pak Tom? Silakan duduk Pak Tom. Ini Pak Tom nih, ada yang bilang sebutannya pernah apa? Bukan dokter indigo ya? Lebih Ahli aura ahli ya? aura. Lebih ke ahli aura. Emang kalau indigo itu ada berapa jenisnya sih? Kan beda-beda pasti setiap orang yang indigo. Anak-anak yang kita bilang jenis indigo itu berbeda dengan orang yang memiliki tipologi personalitinya indigo. Jadi kalau kita mengatakan banyak orang mengatakan kalau apakah anak indigo itu harus auranya warnanya juga indigo biru tua? Enggak. Ya. Jadi mungkin tadi ada yang dikatakan bahwa ada tipe yang indigo yang humanis. Ya. Itu mungkin warna auranya ya hijau. Ya. Ada orang mungkin indigo yang sangat kuat, sangat bagus di seni gitu ya. Mungkin warnanya bisa kuning, bisa orange ya. Tapi ada juga beberapa anak indigo yang punya kemampuan yang kita katakan dia interdimensions. Jadi mungkin dia bisa melihat makhluk-makhluk yang kita nggak bisa lihat ya. Jadi tipe-tipe indigo itu memang bukan cuma satu, dan yang seringkali orang salah itu mengatakan bahwa anak indigo itu anak yang bisa ngelihat hantu. Enggak selamanya seperti itu ya? Enggak, bukan ya. Ini berbeda-beda ya Pak ya? Betul. Oh, jadi kalau indigo itu benar-benar gift, tapi juga bisa diasah juga itu Pak? Jadi gini, secara umum kita bisa tahu seorang itu indigo atau tidak ada 4 indikasi. Apa aja itu Pak? Ya. Yang pertama itu pasti kalau kita ketemu, kita ngobrol, kalau dia anak kecil, kita bisa lihat bahwa dia lebih tua dibandingkan usianya.
lebih matang. Tadi dibilang yang lebih bijaksana, lebih matang. Kemudian yang kedua itu kita kenal biasanya dia juga lebih bijak. Ya. Dan yang ketiga biasanya kalau dalam pengukuran kita juga selalu ukur IQ-nya paling tidak di atas 120. Ya. Dan yang keempat itu memiliki kemampuan yang kita bilang knowing before learning. Artinya apa? Dia bisa mengetahui tanpa pernah dia belajar sebelumnya dalam kehidupan ini. Dan 4 indikasi itu harus ada semuanya. Kalau enggak, hanya salah satu nggak masuk. Itu turunan, ini turunan keluarga. Faktornya? Iya, turunan dari keluarganya atau tiba-tiba nih Vicky jedek jeduk gitu, tiba-tiba bisa indigo gitu. Oh, the place kali ah. Ini bisa juga sih kayak triggering. Bisa, tapi itu bisa. Itu triggering sih. Biasa di indigo ada triggering yang kalau aku sebutnya tuh spiritual awakening, itu kan yang terjadi di aku 2012-2013 yang sakit aneh kan. Itu Kamu kayak pingsan triggering. itu ya? Sejak triggering itu 2012-2013 saya jadi bisa lihat Pak Tom gitu. Maksudnya bisa lihat sosok-sosok gaib, cuman dia tuh soft gitu ya. Jadi kan ada yang lihat serem banget. Kalau saya pertama lihat kayak soft dulu, shadow gitu. Terus makin lama baru makin tegas gitu sih kalau Tiara ngalamin. Pak Tom, kalau kayak paranormal gitu dia indigo juga? Bukan. Beda itu? Itu kita bilang dia mempunyai kemampuan Supranatural. psychic tertentu ya, kemampuan supranatural, betul. Itu berbeda sama indigo ya? Berbeda dan itu bisa dipelajari. Nah, ini menariknya Pak Tom. Pak Tom kan dokter untuk anak-anak yang indigo. Nah, Pak Tom sendiri indigo nggak nih? Maaf. Jadi gini, saya sih mungkin orang biasa. Ya, saya orang biasa, hanya kebetulan saya mungkin punya satu peralatan, kita punya teknologi yang kita bisa mendeteksi itu aja. Sama kayak saya Pak, saya memang orang biasa tapi saya punya cinta yang luar biasa. Tapi Tiara pernah nggak kamu dibilang sama orang, ih lu halu lu ya, Halu malah. lu mabok ya lu halu ya. Iya. Sering gue tuh ya, karena gue bisa denger yang di luar ini, jadi gue bisa baca hati orang, kadang-kadang gitu kebaca gitu kan. Jadi gue tuh suka senyum-senyum sendiri, dan bahkan di akun gue juga banyak yang suka ngatain, halu lu, penipu lu gitu. Padahal sih gue enggak ya. Jadi ketika gue senyum sendiri, orang kirain gue gila. Padahal enggak, gue mendengar sesuatu yang lain gitu loh. Maksudnya ada yang suka godain gue, ajak ngobrol gitu kan. Terus ada orang, misalnya di ruangan ini nih, ntar ada yang nyeletuk apa, masa si Tiara bisa begitu? Aduh, aku ketahuan dong. Nah itu gue kedengeran gitu, tapi gue gak tahu orangnya yang mana gitu. Tapi Kok muka lu tegang? Tadi itu. Bukan, aku nanya. Lu bisa kedengeran. Iya. Iya. Tapi bener ya, ini gue bongkar aja ya, Tiara ya. Gue bongkar ya, pas hari ini bintang tamu di kafe ada tulisan Tiara, anak indigo, dia ngomong, mukanya sih gak meyakinkan ya, ini dia. Lu ngomong aja, tadi kan lu ngomong gitu. Tenang. Begitu Ya nih, lu tadi ngomong Pak Jisono. Lu dengerin ya, kalau gue lagi ada masalah, lu orang pertama yang datang peduli dan mendoakan. Ini, lu melahirkan masalah baru buat gue. Di situ lu bilang. Tenang. Gak Tiaranya percaya. Tiara kan, lu, siapa bintang tamunya Tiara Andini, bukan. Gue bilang itu yang anak indigo. Gak meyakinkan. Lu tadi. Tiara lu kebaca. Tiara percaya nggak kalau aku seperti itu, jujur? Halo. Tenang, mungkin dia Iya, ragu iya, pada Pak. gue gitu kan. Iya, Halo? iya. Ya dari mana? Iya, dari mana Pak? Oh, Aura. Oh iya, oke. Oh iya, siap. Aura kasih. Mau datang di segmen 3 ntar. Baca Aura. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap di DKP. Ini Aura nih. Gitu ya Pak Tom. Gitu apaan, peres banget gitu ya orang nggak. Ini tadi kita tentang bahas dengan aura kasih. Bukan. Maksudnya auranya kita harus saling mengasihi, harus baik sama orang. Gue buka juga nih. Apa sih Pak Tom yang dimaksud dengan aura konsultan? Oke, jadi orang datang ke klinik untuk melihat aura itu untuk apa sih sebenarnya? Ya? Jadi yang pertama dia ingin tahu nih kepribadian dia kalau berdasarkan warna tuh seperti apakah? Apakah dia warnanya biru tuh seperti apa, hijau tuh seperti apa? Ya. Yang kedua itu dia mungkin kondisi pola energinya untuk melihat kesehatannya. Bagus nggak misalnya, itu kita bisa lihat pola energinya. Atau juga ada kalau yang berkaitan dengan kesehatan, dia tuh udah nggak ketemu sakitnya apa secara medis. Artinya apa? Jadi misalnya saya sudah MRI di kepala saya nggak ketemu apa-apa, di badan juga dicek aman-aman aja gitu ya. Tapi kok saya sakit? Tapi kok saya sakitnya begini macem-macem. Nah itu dengan sangat mudah kita bisa lihat kalau menggunakan
aura analisis ya. Itu yang biasanya orang datang ke kita, atau yang kita katakan berkaitan dengan mental health, berkaitan dengan emotional problem, berkaitan dengan traumatic in life. Itu dengan mudah kita langsung bisa lihat, oh ini ada, itu aja, seperti itu. Tapi sebenarnya ada berapa macam sih warna-warna aura itu dan artinya apa? Kalau saya misalkan biru artinya apa? Jadi kita lihat warna-warna aura ini sama seperti warna-warna pelangi. Jadi mungkin waktu di SMP kita ada belajar, kalau cahaya putih masuk ke prisma itu akan keluar 7 warna. Mejiku hibiniu, ya. Sama itu artinya ada. Merah ada artinya. Jadi orang-orang yang punya warna merah itu biasanya struggle of life-nya juga lagi tinggi. Ya. Tapi itu secara umum. Tapi bisa nggak orang lagi merah itu mungkin juga dia lagi kena flu berat, lagi berubah radang. tiba-tiba. Enggak, lagi flu berat atau radang juga warnanya pasti merah. Atau orang bilang, oh warna saya ungu. Nah kita lihat warna ungu betul warna spiritualitas. Tapi orang yang energinya low baru habis kena stroke juga warnanya bisa ungu putih. Ya. Sesak napas juga kan bisa ungu, ya kan? Itu yang kita perlu tahu. Tapi kalau ngeliat dari, misalkan nih teman saya nih, seorang Raffi Ahmad, kelihatan nggak kira-kira gambaran warnanya apa? Nah, itu kita mesti lihat pakai alat. Bisa. Tapi auranya Vicky nih kalau saya lihat kamu tuh abu-abu monyet. Ada kan warna. Ada abu-abu monyet ada. Coba kita tes aja langsung gimana Pak Tom? Boleh. Nah cocok nih kayaknya nih Pak Haji nih, tes dulu Pak Haji. Jangan dong, Ya. yang muda dulu dong. Saya dulu ya Pak Tom. Saya dulu, Pak Tom. Raffi Ahmad dulu coba. Ini aja nih. Oh Vicky dulu, Vicky. Vicky. Yang baru habis ditangkap maksudnya. Kita bisa tahu. Dia bisa. Vick, duduk situ Vick. Gimana Chef? Duduk situ. Tangan kiri ya. Ya. Bentar nih biasanya kalau kita di klinik kita akan lakukan seperti ini ya. Ya. Ambil tangan ini dulu. Tangan kanan. Kita lap. Kenapa kita harus lap? Supaya jangan basah. Ya. Dan itu biasanya kita lihat, oh ini kondisi ada hal yang menarik nih. Wah. Ya. Dari saya. Nikah lagi. Ya, dari keluarga. Ya. Jadi kalau kita lihat dia punya sidik-sidik jari dan dia punya guratan tangan, ini menarik nih. Vicky ini juga orang yang agak cukup sensitif nih. Jadi kenapa dia bisa mungkin punya pesona banyak karena dia punya ini nih. Apa itu namanya Pak? Itu namanya gunareka. Nah, cuman ini kita lihat juga nih, kalau lihat modelnya Vicky, dia demen sekali melakukan sesuatu dengan cara dan gaya dia. Ya. Dan itu memang udah bawaan lahir. Ya. Dia memang suka berbagai macam gaya ya. Iya. Kayaknya dia banyak maksudnya. Oke ya, itu yang simple. Yuk kita lihat bareng-bareng. Ada di sini Ya, Vic, ini 5 jarimu tangan kiri dimasukin ke sini. Tangan ini yang Ujung-ujungnya tempel di baut ya. Oke. Nah ini kita akan lihat ya bersama-sama. Nah ini medan energi Vicky kayak begini. Jadi kalau kita lihat warna dia hijaunya kuat banget ya. Wah. kalau hijau kuat tandanya bagus nggak Pak Tom? Jadi kalau dia hijaunya kuat kita lihat di sini itu jadi kemampuan dia untuk bergaul, bersosialisasi bagus banget nih ya. Itu di tengah-tengah kenapa ada merah-merah sih Pak Tom? Ini memang harus merah, kalau nggak merah cilaka. Oh merah tandanya apa Pak Tom? Sinyal? Sinyal kuat. Ini yang kita lihat. Nah, tapi juga kita lihat, kita bisa melihat Vicky kelihatannya tertawa, ya, happy. Ada nggak tertekannya? Ada. Dari faktor apa kira-kira Pak Di Tom? sini kita lihat nih, ini ya. Ini grafik emosi yang kita lihat nih, emosinya agak ketekan, ya. Ada nggak dia? Ada. Walaupun dia mungkin bisa ngajak ngobrol kita, dia bisa tertawa dan kita juga bisa happy dengan Vicky karena dia bisa melakukan sesuatu yang membuat kita nyaman seperti itu. Tapi ada nggak dia punya emosi yang tertekan? Ada. Di sini kita dengan mudah kita bisa lihat. Nah ini yang kadang-kadang orang mengatakan saya oke-oke aja. Semua orang bisa mengatakan seperti itu, tapi dengan adanya alat ini dengan mudah kita lihat kamu ada. Kamu mau berbohong atau enggak itu urusanmu. Ya. Tapi kalau you datang, kita tahu bahwa oh ini ada, udah selesai. Itu aja. Iya, tapi minimal tadi poinnya Pak Tom, aku tuh bisa bersosialisasi terhadap lingkungan ya tadi Pak Tom. Betul, ya. Kamu tuh bisa sosialisasi sampai di penjara pun kamu bisa. Sini. Makasih ya Pak Tom. Oke, Rapi. Pak, saya Pak Tom. Oke, Kata kamu ya. Pak Tom, saya boleh Pak Tom? boleh silakan duduk ya. Ini baru ketahuan nih. Ketahuan lo gantian lo ya.
Pak Tom, ini kalau ada apa-apa ngomong aja Pak Tom, jangan ragu Pak Tom. Jangan ragu-ragu. Lu jangan ganggu konsentrasinya Pak Tom loh. Enggak. Nah ini ada hal yang menarik nih ya. Kalau kita lihat Raffi, itu dia punya career line bagus. Makanya mungkin dia dari kecil sampai sekarang masih tetap eksis ya di dunia. Makasih. Biasa. Kalau yang awal yang bagus-bagus dulu. Nah, Gimana Pak rumah tangga gitu Pak? nah cuman kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat di sini nih, dia juga punya tanda yang kita bilang Mystic Cross. Itu juga tanda bagus. Artinya apa? Dalam posisi-posisi yang tidak menguntungkan di dalam hidup, itu dia juga akan selalu dapat banyak Selamat. bantuan. Iya. Bisa Saya dulu selamat. waktu ditangkap selamat juga Pak ujung-ujungnya. Oh gitu ya. Saya masih bisa kembali lagi. Oke, Fit, tangan kiri ya. Tangan kiri. Ya. Nah, di sini kita lihat nih. Raffi juga lihat warna hijaunya kuat banget ya. Bahkan dia sangat dominan di hijau kuning. Berarti kemampuan dia untuk improvisasi di bercakap-cakap itu juga bagus banget kan. Tapi kita lihat di sini bahwa Raffi banyak sekali warna hijau sama kuning. Artinya apa? Hijau itu kemampuan bersosialisasi, kuning itu kemampuan dalam menggunakan nalarnya. Nah, kalau kita lihat Raffi tadi kan auranya kan kalau tadi si Vicky kan ada hijau ke orange, Iya. kalau Raffi Kuning. hijau Kuning. ke kuning ya. Jadi kalau hijau ke kuning berarti penggunaan Raffi penggunaan otaknya Lebih jalan dari Vicky ya Pak. bagus. Bukan. Kalau Vicky otak dong. Oh, dengar dong, itu kan kata Patom. Lu kenapa nyalain gua? Itu kata Patom begitu. Oke, dia memang otaknya lebih dari lu, tapi aura merah-merahnya lu lebih bagus. Tapi saya penasaran juga nih, kalau kita kan udah ditunjukkan tadi tuh Pak Tom. Kalau Tiara nih, Tiara kita biar bisa lihat langsung nih. Boleh. Ayo Tiara coba sini. Tiara duduk ya. So baik lu ya dari tadi ya mesti Tiara ya. Iya baik. Doang. Ya gue pegangin dulu ya. So baik gua dong. Nah, di sini ya kita lihat untuk Tiara, dia punya Gunareka, dia juga punya Mystic Cross. Nah, sebentar lagi nih Andrew Cross-nya juga mungkin muncul. Apa itu? Apa itu? Apa itu Patom? Apa ini? Apa itu? Jadi kita lihat ini dia punya 3 indikasi ya. Jadi ada yang kita sebut Gunareka itu tadi sensitivitas. Kemudian ada yang namanya Mystic Cross itu dalam posisi-posisi sulit akan ada bantuan dan dia punya double Mystic Cross. Nah, kemudian satu lagi dia mulai muncul yang kita sebut Andrew Cross. Andrew Cross itu apa? Andrew Cross itu bahwa dalam kehidupan ini, dalam hidup dia yang saat ini, itu salah satu mission in life dia itu adalah sebagai the helper. Ya, sebagai penolong apapun itu bentuknya ya. Humanisnya tinggi ya. Iya. Itu gambarannya. Oke, coba Masukin tangan kirinya. ini kok belum oke. Nah, Tangan kiri. nah, ini kita lihat ya. Wah. Jadi Kok merah-merah juga itu ya? ya, jadi kita lihat ada warna biru-biru yang sangat kuat juga di dalam medan auranya si siapa? Tiara. Si Tiara ya. Kemudian kita juga lihat cakra 6-nya juga dia cukup activate ya, cukup aktif ya. Ini gambarannya. Tapi kenapa kok dia juga ada warna hijau? Iyalah, karena kan kita baru ngobrol-ngobrol nih. Interaksi baru bersosialisasi ya. Nah, dia juga agak lelah, agak capek, itu normal saja ya. Tapi yang pasti Tiara punya dominan warna biru hijau. Ya, Tandanya apa itu Pak Tom? Nah, biru hijau itu biasanya adalah tipikal orang-orang yang dalam tanda petik itu nurturing ya. Caring lah kayak gitu ya. Kalau peduli. hijau itu ya karena memang kita masih berinteraksi, masih bergaul, masih bersosialisasi dengan orang lain. Oke. Belajar nge-shield. Kalau tadi kan kita udah langsung ya sama Pak Tom, ada Indigo, Tiara, saya, Vicky. Abis ini kita ngobrol sama bapaknya yang punya anak Indigo. Nih, ayo. Ibu. Ya maksudnya silakan kasih tahu, jangan kemana-mana, nanti kita panggil. Yang nggak pernah punya anak yang bapaknya Indigo, anaknya bukan anak Indigo, anak band, ada band. Mana kita kembali lagi nanti? Kita udah kedatangan Bu Windu nih. BB. Apa itu? Bukan bu ibu biasa. Bu Windu,
Bu Indo ini kalau nggak salah anaknya juga seorang indigo ya Bu ya? Kalau dia sudah pernah saya bawa ke tempat Pak Tom. Tadinya juga saya berpikir itu indigo. Ternyata waktu di tempat Pak Tom baru ketahuan dia itu tipenya psychic. Apa itu? Psychic itu cenayang ya Pak Tom? Iya. Itu cenayang. Jadi semacam dia punya indera keenam seperti itu. Saya juga baru tahu dari Pak Tom waktu itu. Tapi itu awal-awal bisa tahu dari mana sih, Bu? Ya itu, dia mulai tanya-tanya hal yang aneh-aneh gitu. Kayak dia ngeliat ada bayi itu ntar keinjek orang. Tapi kok orang pada nggak ngeliat sih, aku sendiri yang ngeliat gitu. Oh iya. Bayinya utuh tuh maksudnya atau bentuknya serem gitu? Bayinya itu kata dia gendut telanjang terus lagi gini-giniin tanah gitu kan. Terus dia bilang ntar keinjek. Tapi itu di siang hari ya maksudnya? Di siang menjelang maghrib gitu kan. Awalnya Dia juga- Bu Indo melihat anak kayak begitu, apakah merasa kecewa atau sedih atau apa justru akhirnya berdamai dan bahkan mau ikut terlibat. di terlibat dalamnya. gitu? Sebenarnya itu nggak begitu aneh karena ibu saya pun seperti itu. Oh. Cuman ibu saya itu dia sangat bisa memanage dirinya, bahkan dia bisa mengendalikan, jangan di situ, kamu pindah aja. Meskipun saya tidak terlalu ikut ke dalamnya karena saya pikir urusan dia gitu. Tapi kalau ini kan anak dan dia sendiri. kebingungan gitu. Anak ini tidak seperti ibu saya yang sudah menemukan cara gitu. Bisa kan. memaintennya Nah, juga ya. ini menarik tadi Ibu bilang Ibu Indo juga seperti itu. Iya. Nah Pak Tom, apakah ini ada faktor genetik? Yes. Keturunan kalau kayak Betul. begitu? Betul. Betul. Bisa terjadi begitu ya? Jadi Betul. Neneknya Jadi orang-orang yang punya kemampuan batin tertentu ya, itu kadang-kadang juga diturunkan. Jadi teman-teman mungkin yang ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa, ada yang dari Batak, ada yang dari Sulawesi, itu ada local wisdom yang mereka pegang dan itu biasanya diturunkan. Tapi juga ibu, saya dengar katanya ibu kan tadi anaknya ibu tuh nggak bisa gambar. Terus tiba-tiba dia bisa gambar. bahkan bisa main piano juga. Bisa tiba-tiba main piano gitu. Ya tadinya memang nggak bisa sama sekali. Nggak pernah gambar, nggak pernah apa. Dan Tapi kan itu sesuatu yang harus belajar dulu ya. Nah seharusnya, dan gambar tuh serem-seremnya saya sampai ke teror sendiri gitu Ini kan. kita lihat nih ada nih. Jadi Ih keren, gambarnya bagus loh. Itu gambar pintu kan? Betul, tapi yang di lingkaran itu ada, kalau di zoom itu ada kayak putih-putih, Kakak Tiara mungkin tahu. Iya, ada sedikit. Nah ini dia main piano, dia lihat di belakangnya. Oh iya ada gambar muka orang ya. Iya, itu dia lagi main piano, dia menggambarkan dirinya sendiri. tapi bisa gitu ya. Tapi ini terjadi juga sama saya loh. Jadi waktu itu saya tuh padahal biasa aja sama wanita, tiba-tiba saya bisa menggoda dengan saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Itu kenapa Pak Tom ya? Saya biasa aja, demi Allah saya tidak ada niat tadinya. Tapi bisa terjadi begitu saja dan kebablasan itu kita. Tapi lo lihat gak Fik ada bayangan muka di sana? Iya. Saya lihat ada wajah. Itu kayak belalai ya. Nah ini juga sama tuh lihat di jendelanya tuh yang warna hitam-hitam. Ini pintu apa ya? Jadi kalau kita lihat di setiap ada gambar yang warna hitam, biasa aja. Tapi memang kalau ada yang warna hitam itu pasti akan ada berbayang-bayang sebuah wajah lah, sebuah bayangan putih lah, sebuah itulah. Itu mungkin yang ada di kepalanya anaknya ibu, dia menggambar aja gitu. Deh, tadi ya anaknya Bu Windu sebelum syuting itu sudah difoto aura. Nah, dan kita akan lihat ini tayangannya yuk. Ini dia. Mana? Nih, ada nih. Sini. Coba sini. Kita lihat. Oke. Ya. Nah, ini kamu teraktivasi nih ya. Cakra 6-mu teraktivasi sehingga kena ke cakra 3-mu nih ya. 3 6-mu lagi kena nih ya. 3 sama 6 lagi kena ya. Jadi kamu lihat nih, oke ini cakra 6 yang dekat kepak kening sama cakra 3 nih yang lagi kena nih ya. Oke. Ini kita bisa lihat ya. Jadi ini ada 2 gambar yang kita bisa lihat ya. Ini waktu sebelum waktu dia pertama kali ketemu saya ya. Ini beberapa bulan yang lalu ya. Di awal tahun ini gambarannya seperti gini ya. Nah, ini tadi barusan ya, tadi sebelum acara ini berlangsung kita juga ada ambil lagi sekali dan ini kita bisa lihat warnanya hijau dan yang menarik ya. Nah, di samping punya Gunareka ini cakra 4 dia ini besar sekali nih dibandingkan yang lain. Sehingga kadang-kadang kalau ada sesuatu di ruangan ini atau dia mendengar sesuatu yang itu dia mungkin bisa emosinya langsung kesentuh. Seperti tadi dia langsung otomatis gak tahan nangis secara otomatis. Itu karena ini cakra 4-nya tiba-tiba nih besar, menurut saya ini besar sekali. Ya.
Jadi ini juga kadang-kadang yang kita perlu perhatikan untuk anak-anak yang sensitif, anak-anak yang indigo, itu kadang-kadang dia harus belajar untuk memanage. Itu yang paling penting, ya. Oke. Paling penting seperti itu. Bener ini Oke, ya. buat Ibu Windu nih, orang-orang awam di sana yang masih memandang bahwa anak indigo itu hanya sebagai penerawang. Ya, anak indigo itu sebenarnya tidak secetek itu ya. Mereka itu sebenarnya hidupnya mungkin Kakak Tiara juga ngerasain sangat depresi. Karena satu dia sudah merasa lain. Kedua dia menghadapi visualnya dia yang kadang-kadang sangat buruk, sangat tidak enak dilihat. Itu tuh tekanannya besar sekali. Terus kadang misi hidupnya dia sendiri pun dia bingung. Aku harus ngapain sih dengan semua yang aku punya ini gitu kan. Nah, jadi melihat itu bukan berarti orang langsung liatin dong gue anak gue lagi ngapain. Nggak semudah itu karena energinya itu akan sangat terkuras besar sekali. Nah, Dipaksa juga ya. Iya betul. Nah ini saya juga punya pesan untuk para ibu-ibu yang mendapati anaknya tiba-tiba ngomong soal ketemu makhluk halus atau ketemu orang-orang dengan bentuk-bentuk aneh. Tolong jangan dihakimi dulu, anak saya jangan-jangan halu nih, jangan-jangan anak saya depresi, jangan-jangan anak saya punya masalah kejiwaan yang dia nggak bisa ngomong jadi aneh-aneh cari perhatian. Jangan dihakimi, ditemani, diajak bicara, dicari arahnya kemana. Solusi ya. Cari solusi, sekarang internet kan banyak sekali, carilah, ada psikiater, contohnya ada seperti Pak Tom yang bisa paling tidak membuka jalan, ini apa yang terjadi pada anak saya, minimal dari foto aura dulu ketahuan. Karena nggak harus indigo kok ke foto aura ini, anak kita pun bisa kita bawa loh. Jadi kita tahu bagaimana cara mendidik anak saya dengan karakter seperti ini, itu berguna. Kalau Tiara sendiri nih, Tiara mungkin ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman juga, sebagai teman-teman juga yang satu lah sama kamu, teman-teman indigo ataupun apa yang pengen kamu sampaikan juga. Iya, gue malah dapat bayangan nih ya. Maksudnya udah waktunya di Indonesia akan muncul anak-anak yang bercahaya ini. Itu gue pernah ngomong juga. Dan anak-anak bercahaya ini akan dititipin ke orang tua yang sangat spesial. Berikanlah kesempatan bagi mereka untuk berkembang secara baik. Banyak pembaca Tiara yang expect anaknya indigo karena orang tuanya ingin merasa spesial gitu kan. Anak-anak ini yang masih kecil ya, kalau Tiara kan udah gede nih, itu sangat butuh bimbingan orang tua. Dan jangan menyerah kalau punya anak-anak seperti ini. Itu titipan yang spesial dari Tuhan. Ingat ini titipan, jadi bukan punya kita sepenuhnya. Kita hanya dikasih tugas untuk menjaga dan membimbing gitu. Lah Ibu, kalau Ibu juga gimana Bu? Mungkin buat pesan sama orang-orang kan jangan asal minta, misalnya ini indigo bisa ngeliat, tolong dong liatin saya dong gitu. Sebenarnya kan nggak begitu juga Bu. Capek itu kasihan. Iya betul capek. Makanya itu problem kayak seperti saya sampai bilang sama anak saya, jangan bilang sama siapa-siapa kamu bisa lihat ini. Karena kemungkinannya dua nih. Satu dia dianggap halu, dua akhirnya diperlakukan seperti dukun Iya, gitu loh. betul. Disuruh-suruh. Nah itu akhirnya kan dia terfokusnya ke situ dan dia merasa dianggap aneh. Iya, benar. Dia dianggap aneh, tidak menjadi dirinya sendiri dan itu membuat dia semakin terasing dalam tanda kutip. Padahal dia kan harus hidup normal. Apa Tiara? Sorry nambahin satu lagi, kalau dari sisi astral, kalau yang bisa lihat diminta kayak gitu, itu attract, mengundang yang hantu-hantu sekitar, lu bisa lihat ya. Jadi makin rame gitu, apalagi kalau anak yang dia masih belum bisa kelola emosinya, itu nanti rame gitu, kayak iya dong, liatin gue dong, please dong gitu. Jadi manusianya minta, merekanya pun juga kepo, karena liatin gue dong gitu. Pengen ditunjukkan. Tapi sih kalau aku jujur ya, aku ada kenyamanan sama Tiara. Ini bukannya belum Ji, enggak takutnya kan aura Parah, ini parah. takutnya kan aura lu redup atau gimana bisa ditolongin. Coba dulu. Kan lagi Pak aura Tom, lu lagi bar. Pak Tom, kalau tadi kan saya sama Rapi, ini aura ini bisa disetrum nggak, Pak Tom? Oke gitu ya. Setrum aja. Ini karena dia udah mulai agak-agak lemah nih. Dia aduh butuh nih. Lemah apanya, Oke. bisa ketahuan nih Iya, tadi. coba. Lemah apa kuat? Ayo, nggak apa nyetrum dikit doang. Bentar ya. Bentar. Ya, Wah, Mati lampu nih. Ini parah, ini aura aja menolak. Parah. Ini kita nggak tanggung jawab. Pak, gimana nih Pak? Pak Tom, ada, udah, parah, Pak. Bohong nih. Enggak, setiap tangan lu masuk tadi, ini aura gelapnya langsung membayangi. Nih kayaknya feeling gue nih gue dikerjakan nih. Coba, tahan kiri, makanya tahan kiri. Ini tangan kiri, ntar juga tangan kiri. Iya, masuk dulu. Ini udah. Oi,
Ya ampun. Udah. Pak, ini kenapa Pak Tom? Pak Tom, ini kenapa? Gua kenapa sih gua? Pak Tom, ini Kenapa gua sih? Kenapa ini gua? Tolong, gua kenapa ini? Udah. Pak, lebih baik kita. Udah. Lebih baik kita udahan aja Pak. Saya takutnya aura gelap. Tidak. Tidak. Apa?